Umpama ibu lagi datang haid, apakah sholat wajib diqadha ataupun tidak? Sholatnya wajib diqadha. Sholatnya wajib diqadha. Di mana bosan? Dilihat tulul mani wa jawalul mani. Tulul mani kakalah datang mencegah dia untuk melaksanakan sholat. Ketika masuk adzan sholatul zuhur, ketika masuk adzan sholatul zuhur, ibu mau sembahyang. Ketika mau sembahyang tiba-tiba keluar darah haid, darah bulan. Berarti ibu haram untuk melaksanakan sholat karena datang bulan. Tapi ibu wajib qadha. Apa yang diqadha? Tadi sholat zuhur yang ibu gak sholat. Kenapa? Ketika haid sudah masuk waktu sholat, cuma satu waktu aja. Sholat zuhur yang tadi, karena sudah masuk waktu sholat. Nanti kita ngelihat biasa haid berapa hari? 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 1 minggu. Katalah di akhir waktu haid, dilihat waktu suci jam berapa sudah masuk sholat apa ya. Umpama sucinya itu di penghujung waktu sholatul asar, 15 menit lagi mau azan maghrib, berarti kan masih ada waktu tuh. Ibu suci, kan ibu mandi. Orang perempuan mandi nggak cukup 15, apalagi rambutnya panjang. 15 menit cukup kan? Kalau orang laki mah cepet, apalagi rambutnya pendek. Busak juga telat. Tahu busak? Guyur kayak sarung tetap udah selesai 5 menit, telat. Orang perempuan lama, kenapa? Perabotannya banyak, rambutnya panjang, belum disampuin, belum ini, macam-macam. Akhirnya nggak keburu waktu sholat. Selesai sholat, azan maghrib. Berarti ibu ninggalin sholat 2 waktu yang wajib qadha. Pertama, kakala awal permulaan waktu haid sudah masuk waktu sholat loh. Ibu kan belum sholat ini, baru pengen sholat. Yang kedua, ketika suci masih ada waktu sholat, berarti wajib qadha berapa? 2 waktu, zuhur ame asar. 2 waktu wajib, sisanya nggak wajib qadha karena lagi datang halangan. Beda dengan puasa. Puasa wajib qadha. Kenapa? Karena masa waktunya panjang untuk mengqadhanya. Tapi kalau waktu haid kan bulanan, berarti ngeberatin untuk mengqadha sholat kecuali awal dan permulaan. Ketika waktu haid itu diperhatikan. Kalau umpama haid jam 9 ini enak tuh ya. Pagi mau sembahyang sunnah, melaksanakan sholat duha, tiba-tiba datang bulan, berarti nggak wajib itu, karena waktu zuhur masih panjang. Pas malam habis isya jam 8 tiba-tiba kering, nggak keluar darah haid di akhir, berarti ibu wajib mandi kemudian sholat isya, berarti nggak ada qadha. Tidak ada qadha. Pertama, kakala tenggulan belum masuk waktu sholat. Yang kedua, ketika suci masih ada waktu sholat, dia bisa melaksanakan ibadah sholat, berarti nggak wajib qadha. Jadi ibu perhatiin qadhanya yang namanya sholat, kakala permulaan waktu dan di akhir. Apakah sudah masuk waktu sholat ataupun tidak? Jadi diperhatiin ibu. Ini kadang-kadang perempuan gak wajib pusat qadha, tapi dilihat dulu
awal permulaan dan di akhir. Loh, gitu. Yang keempat, wan nipasu, nipas. Ketika perempuan telah datang haid, hukumnya tidak wajib puasa dan tidak wajib sholat. Andai kata sudah masuk waktu sholat, maka hukumnya wajib wudu karena dia belum melaksanakan sholat. Niatnya nawaitul ghusla li hadasil haid fardhon lillahi, aku niat melaksanakan mandi wajib daripada haid karena Allah. Wan nipasu dan nipas. Nipas ame haid beda. Haid itu damun jibilatun, darah yang kental dari rahim seorang ibu ala sabili sihati, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Istilah kata darah yang keluar adalah darah penyakit. Ada dua manusia di alam dunia yang nggak pernah haid. Cuma berapa? Dua orang wanita dari putri Nabi Adam yang ada di dunia nggak pernah haid. Pertama Sayyidatina Maryam, yang kedua Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi yang bernama Fatimah. Karena beliau datang kepada abahnya Rasul untuk meminta doakan supaya ibadah tidak terputus, sama seperti Sayyidina Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa. Akhirnya Nabi doain putrinya tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Kalau wanita haidnya nggak haid ataupun haidnya cuma sebentar, berarti masa sucinya panjang. Laki ini kiramat udah. Alhamdulillah. Wan nipasu dan nipas. Apa nipas? Damun yahrudu ba'dal wiladah. Darah yang keluar sesudah melahirkan. Walau alaqatan, walaupun dengan cara guguran, belum waktunya, berupa darah aja, hukumnya wajib mandi. Hukumnya wajib mandi. Ataupun lahir, orang selahir tapi belum berbentuk, baru gumpal daging doang, tetap hukumnya wajib mandi. Bila karena sudah melahirkan. Kalau nipas itu adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Kalau melahirkan, ketika melahirkan seorang bayi, hukumnya wajib mandi. Kalau rumah saya itu biasanya 24 jam. Umpama si Pulana lahir waktu pagi, sore udah bisa turun tuh, langsung mandi. Begitu gak nipas, paling sedikitnya nipas tak tutur, cuman sebentar. Paling sedikitnya nipas. Sama seperti Sayyidatina Maryam ketika lahir Nabiullah cuman sebentar. Sama seperti Fatimah Zahra binti Rasul, kakak melahirkan Hasan Husain itu cuman sekejap. Ketika keluar tuh bayi, beliau mandi kemudian melanjutkan ibadah. Ini wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangnya waktu nipas itu arba'ina yauman, 40 hari. Paling lama syahrain, yakni 60 hari. Itu loh. Paling sedang yang umumnya wanita-wanita yang nipas adalah 40 hari. Orang dulu kalau lagi nipas, apalagi udah mau habis nih nipas, masa nipas ibu ya, udah 40 hari itu pakai apa dulu? Angkit. Pakai angkit. Udah tuh 3 mintit.
Biar apa ya? Biar lakinya. Biar langsing, biar sempit, biar lakinya gerak. Tuh pakai angin. Percuma ya kalau pakai angin, kalau makannya sepiring setengah, gemuk-gemuk juga. Iya kan? Mau orang dulu kan kalau habis melahirkan kan kurus Bu ya. Tuh, karena menjaga faktor tubuhnya jangan sampai gemuk. Itu orang dulu Bu, demen langsing. Kalau orang sekarang mah gede-gede banget. Kenapa? Apa aja makan? Orang dulu kurus-kurus mengapa? Karena makanan nggak ada yang dimakan. Orang dulu makanan memang nggak ada yang dimakan. Maka orang dulu nangis. Kenapa nangis? Perutnya lapar. Karena nggak ada yang makanan yang dimakan, makanya nangis. Orang sekarang suruh makan nangis. Kenapa? Ogah makan. Itu makanan udah disiapin apa aja disuruh makan, tapi kagak doyan. Milih-milih. Makanya banyak penyakit itu bocah-bocah kecil bengek mulu. Sakit mulu perutnya. Karena makan itu mie instan. Yang model pedas cireng dipedesin, basreng, bakso digoreng, aneh aja. Belum cilok, semua pedas gak? Belum cilok, seblak. Tuh perut air panas, karena banyak sambal, akhirnya pada sakit perut. Orang dulu jarang sakit perut, karena makannya singkong, sebar-rebusan ya kan? Makannya paling sakit perut gara-gara makan pisang batu paling. Orang dulu paling masih makan rujak dibebek tuh ya. Kalau saking banyak makan pedas jarangnya orang. Al-mautu yang terakhir wajib mandi dengan sebab mati. Siapa yang mandiin? Orang lain. Buat seseorang yang mati. Orang yang mati hukumnya wajib mandi. Yang mandiin siapa? Orang lain yang hidup. Hukumnya wajib mandi. Kenapa? Karena ingin disolatkan. Sahnya seseorang di dalam melaksanakan sholatul janazah, syaratnya janazah itu telah dimandikan. Kalau jenazah belum dimandikan, nggak boleh disolati. Karena jenazahnya masih kotor. Nama orang meninggal kan kadang-kadang ada sisa kotoran yang keluar di kemaluannya, yang ditutup dengan kain. Kemudian disolatin nggak sah. Lo bekas muntah mungkin kita kan nggak tahu bener kan? Masih kotor. Hukumnya wajib dimandiin. Kalau udah dimandiin ke seluruh badannya semua, kemudian baru disolati. Kalau belum dimandiin, hukumnya tidak sah untuk disolati. Paham Bu? Paham Bu? Itu 6 perkara yang wajib mandi. Yuk. Paham ya? Kalau saya diulang ya. Aku malu diulang-ulang. Ada pertanyaan? Ada, tadi saya mau nanya itu. Apaan waktu yang kata saya itu kita bukan belum ngerti. Apaan? Itu yang kita kita nggak. Kalau dulu kan memang gak tahu, perkira-kirakan aja. Ya. Pikiran kita kan nama orang head kan Oh. tidak wajib qadha yang namanya sholat, ditinggalin sholat. Iya, itu dia. Kecuali puasa. Tapi diteliti lagi. Ketika tulul mani wajawalul mani. Kakala datang mencegah dia melaksanakan sholat. Jam berapa ketika waktu haid? Apakah sudah masuk sholat atau belum? Nah, ibu perhati itu. Kadang putri kita, mantu kita nggak tahu tuh hukum fikihnya. Harus diingetin. Ibu,
Gimana hukumnya? Kalau udah lupa, karena nggak sengaja, kagak tahu, wajib foto. Wajib foto, akala kita tak tahu. Perkirain aja. Banyak banget ya. Perkirain aja. Sama seperti cicilan rumah. Wah, kalau 20 tahun jalanin aja kan. Nanti lama-lama habis. Niatkan. Niat foto, umpama sholat maghrib, sholli fardhu maghribi, salasa rakaatin, mustaqbilal qiblati, adaan fotoan, sebutin fotoan. Jadi setiap kita maghrib dulu kita terus kodok deh. Nah, Ya kita jalan gitu aja setiap iya, hari ya. setiap hari. Insya Allah. Sebisanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting diperkirakan aja. Kadang-kadang kan kita sembahyang, insya Allah kita jaga ibadah puasa ibadah sholat kalau mau kita lupa diperkirakan aja. Diperkirakan. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Ini juga ya, kalau sekarang kan orang KB nih ceritanya. Kan sekarang pada KB nih ceritanya nih. Kalau datang itu kadang-kadang tuh datang mulu gitu. Ulang dulu pertanyaannya. Pertanyaannya biar di center. Iya. Tadi di mana? KB. Kan kalau KB, kita sekarang sekarang KB nih ya. KB. Datangnya tuh kayaknya setiap hari sedikit-sedikit gitu. Gimana tuh? Itu namanya damul istihadah. Dam istihadah adalah darah yang keluar bukan waktu masa haid. Damul fasad, namanya darah penyakit yang rusak keluar bukan waktu haid. Yang dulu gairul waktu haid, darah yang keluar bukan waktu haid. Itu biasanya nih Bu, biasanya suntik, tahu minum apa? Pil. Itu akhirnya keluar haid. Itu namanya darah penyakit. Harus konsultasi ke dokter, ke bidan. Akhirnya bidan mengatakan udah nggak usah pakai suntik. Udah biasanya apa? Pil KB. Udah biasa suntik pakai itu hukumnya mubah KB hukumnya boleh saja, boleh nggak haram Bu, bukan hak, nggak apa-apa. Dia untuk mencegah supaya jangan terlalu banyak anak lahir, akhirnya nggak kurus. Di senggangannya ada jarak. Ada kan? Orang dulu anaknya 12, 14. Kenapa? Memang nggak ada kerjaan lagi. Yang dilihat bininya mulu. Sekali langkain punya anak. Saya langkain bunting. Dapat dulu. Kagak ada yang namanya dokter. Nggak ada alat KB. Kalau sekarang mah udah ada alat KB. Bukan berarti kita memutuskan nasal anak keturunan kita karena kita kepengen anak ini terurus dan terjaga dan terdidik. Kalau anak sekarang banyak punya anak 3 aja, 4, ya misalnya 4 dah ditargetin. Yang penting kita didik anak kita jadi manfaat dan berguna. Daripada banyak banget kekuaci, makan kagak kenyang, capek iya, ngurus anak. Ya Allah, kemarin saya sholat zuhur tuh di masjid tempat kita, itu ada anak muda, anaknya udah 4 setahun sekali beranak, anak kucing, mana berisik banget itu, baru yang satu lagi nangis, yang satu tidur, yang satu minta makan, yang satu minta jajan, ribet gak? Orang dulu sih nggak apa-apa, memang tanahnya lebar, lari kemana juga, kagak ada mobil, kagak ada motor. Nah, sekarang kan nggak kecil aja motor udah main, bahaya kan? Lebih baik pakai jarak
emaknya kapan jalan-jalan? Tahu kapan ya. Belum biaya tuh, belum biaya langsungan hidup. Ngerti gak? Yang ikutin kata orang-orang. Yang penting tergantung nih. Innamal a'malu binniyat. Kalau istri saya di kafe, istri saya malah. Istri saya di kafe, karena di bidan juga. Saya juga KB. Ngatur sendiri. Ya. Cukup ya? Ada lagi Ustaz. Hah? Ini kan kita mau bulan puasa, namanya kan terawih. Apa ya? Kalau Pulang 23 terawih apaan? Apaan tuh? Mik. Ini kan Ya apa-apa lakinya kalau dulu, almarhum ngaji terawih, mulu misalnya. terawih kan ada yang 23, ada yang 11 Pak Ustaz. Terawih. Ya terus. Marullah. Terawih Nah. kan ada yang 23, ada yang 11. Saya tanyakan yang 11 itu ayatnya dari Al-Hakumut sampai Kulhu. Nah itu sebelahnya apa sebelah. Kalau yang 23 kan Al-Hakumut Kulhu, Wal Asri Kulhu, kan yang 23. Nah ini yang 11 yang saya belum tahu. Jadi gini Bu, Iya. kalau umpama dia tarawihnya 8, 3 sampai witir, Iya. sampai juga bacanya Al-Hakumut langsung Wal Asri. Oh gitu aja. 2 rakaatnya tuh. Iya. Kalau kita kan Al-Hakumut sampai surah Ikhlas. Iya. Kalau umpama yang 8 itu Al-Hakumut sampai Wal Asri. Iya. Kemudian di Ilafi Quraisyin sampai Alam Ta. Begitu aja jalannya gitu. Jadi Lama-lama habis tuh. Iya. Nggak pakai Kulhu, jadi kemudian Ya nggak pakai, Kulhu. kalau pakai kulus bentar Itu keluar 23 ya. habis 10 menit selesai. Kepala kelihat tinggi tisen nunggu lama bener, cuma 3 menit habis. Dan saya kalau sholat tarawih dulu-duluan main cepet-cepetan, apalagi bilangan rakaatnya cuma sedikit, karena belum tentu tahun akan datang kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibu, bulan depan kita ngaji bab puasa dulu, ya, bab puasa ya. Bapak negeri, Bismillahirrahmanirrahim. Lebih hakil Fatihah, Bismil Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim Fatihah, Wabil mu'jizatil Fatihah, Biman unzilat alaih Fatihah. Entah lana babul khair, Waj'alna min akhir khair, Nawaliyun lidul khair. Wa manfa'na bima lamtana, Wa alidna alladhi yanbuna faqih wa faqih lana. Allahumma jidna ilman nafi'an wa qalban qasiyan wa rizqan halalan tayyiban wa barakan fi ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil